Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Desriwandi dengan NIM F1E119060 dari Sistem Informasi R002. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video dokumenter tentang sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Provinsi Jambi, terutama Kota Jambi. Dalam video kali ini, saya berpedoman pada buku ini, yaitu buku pedoman Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi, yang bisa dibeli pada Masjid Agung ini tersendiri. Baik, selanjutnya kita akan melihat sejarah dan berkembangnya Islam di Provinsi Jambi di dalam Masjid Agung ini. Pemerintah Provinsi Jambi memberikan perhatian khusus terhadap pembinaan keagamaan guna meningkatkan kualitas dan kualitas beribadah. Masjid Agung Al-Falah yang didirikan sejak 1971 merupakan masjid sentral yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam berbagai aktivitas ritual ibadah. Di samping sebagai basis pendidikan, pengembangan dakwah, dan siar Islam secara luas dan terorganisir. Mudah-mudahan upaya penguasaan berbagai sendi kehidupan akan semakin teratur dan baik. Melihat semakin tumbuhnya dan berkembangnya keberadaan masjid di Provinsi Jambi, mengidentifikasikan bahwa masyarakat Jambi yang mayoritasnya Muslim sangat memerlukan peningkatan pembangunan sarana peribadatan, di mana masjid selain berfungsi sebagai tempat sholat, dapat pula berfungsi sebagai pusat bagi peningkatan untuk mempertebal rasa ukhuwah, wasyariah, dan watoniyah sesuai dengan kato adat Melayu Sepucuk Jambi Semenalura, yaitu adat Melayu negeri Sepucuk Jambi Semenalura yang mengatakan adat bersendi syarak dan syarak bersendi kitabullah. Syarak mengatakan adat memakai. Dengan demikian masyarakat Jambi dapat dengan lebih khusyuk untuk menjalankan kewajiban terutama dalam melaksanakan sholat, menjalankan syiar agama, menimba ilmu pengetahuan, dan sebagainya yang bermanfaat pada kehidupan duniawi dan ukurawi sekaligus sebagai kemasyhuran masyarakat Jambi. Dengan demikian, berarti kita sangat membutuhkan adanya masjid induk sebagai sentral manajemen, di mana masjid bukan hanya sebagai sarana tempat ibadah umat muslim atau umat Islam, akan tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka tafakuh fidin dan sebagai makna dakwah Islamiyah secara komprehensif dalam mencapai takarub illallah. Fungsi masjid adalah sebagai salah satu perwujudan nyata program pemerintah Jambi dalam rangka pembangunan manusia Indonesia. Seutuhnya memerlukan upaya gigih bersama, terutama untuk menumbuhkan kembangkan jiwa dan semangat pemberdayaan umat dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Oleh karena itu, Masjid Agung Al-Falah Jambi mempunyai fungsi antara lain sebagai sarana ibadah setiap waktu yang tercermin dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan di masjid ini. Yaitu yang kedua adalah sebagai sarana untuk menimba ilmu pengetahuan baik kaula muda ataupun tua. Walaupun berbagai pengajian yang tergabung dalam Badan Kotak Majelis Taklim atau BKMT, forum organisasi silaturahim antar pengajian atau forsap, maupun pengajian antar maghrib isya, PAMI, dan sebagainya, sebagai sarana untuk meningkatkan dakwah Islamiyah dan silaturahim yang dikemas dalam berbagai bentuk praktek dakwah baik oleh kalangan mahasiswa, cendekiawan, kaula muda, remaja masjid, dan sebagainya. Yang keempat adalah sebagai simbol kemasyhuran dan cita-cita masyarakat Jambi yang mengedepankan pengalaman agama dalam berbangsa dan bernegara, yang tercermin dalam lambang negeri Sepucuk Jambi Semenalura yang memiliki sebuah gambar masjid, gong, dan keris ginjai yang dilengkapi pula dengan air sungai Batanghari yang terpanjang di Sumatera. Selanjutnya perlu kalian ketahui, lokasi Masjid Agung ini berlokasi di Jalan Sultan Taha nomor 60 Keluaran Lego, Kecamatan Telanepura, Kota Jambi, yang sekretariatnya berada di Gedung Islamic Center Jambi. Masjid ini terletak di pusat keramaian, tepatnya berdekatan dengan Pasar Angso Duo Jambi atau Pasar Angso Duo baru yang baru dibangun beberapa tahun sebelum ini di masyarakat Kota Jambi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah Masjid Agung Al-Falah Jambi. Prakarsa berdirinya Masjid Agung Al-Falah, ide perencanaan program pembangunan masjid provinsi ini telah dimulai pada tahun 1960-an oleh pemerintah dan dari beberapa pemikiran tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan syiar Islam
Di samping akibat peningkatan jumlah penduduk, juga untuk mempermudah umat dalam menjalankan ibadah. Dari pendapat yang timbul untuk mencari berbagai solusi terbaik termasuk lokasi, pendanaan dan sebagainya, maka pada tahun 1971 program pembangunan masjid ini baru dapat dimulai. Pembangunan masjid ini diprakarsai oleh Dr. Andes Haji Abdurrahman Sayuti, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, dengan dukungan oleh sejumlah tokoh ulama, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat Jambi, sepakat akan mendirikan sebuah masjid provinsi yang nantinya akan menjadi simbol kemasyhuran masyarakat Jambi. Para tokoh tersebut, usulan pembangunan masjid ini disampaikan kepada Gubernur KDH tingkat 1 Provinsi Jambi, yaitu Bapak Nur Atma Diprata, sekaligus dimohon kepada beliau dapat meminta kembali tanah yang bersejarah, yaitu tanah Pilih Kesultanan Jambi yang pada tahun 1885 dikuasai oleh Belanda, agar dijadikan lokasi pembangunan masjid provinsi Jambi. Tanah tersebut pernah dijadikan pusat pemerintahan Belanda atau benteng Belanda. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia dari penjajahan Belanda, lokasi benteng tersebut dikuasai oleh pihak Korem 042 Gapu. Selanjutnya, Gubernur melalui Sekretaris Daerah menghubungi Panglima Kodam II Sriwijaya di Palembang untuk meminta kembali tanah tersebut sebagai lokasi pembangunan masjid. Tanah tersebut, usaha ini membuahkan hasil dengan disepakati dan dikembalikan tanah kepada pemerintah daerah Provinsi Jambi yang dulunya juga milik pemerintah Kerajaan Melayu. Proses pembangunan masjid. Proses pembangunan masjid ini mengalami berbagai tahapan. Tahap pertama, kontrak pengerjaan dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 1971. Tahap kedua, kontrak tanggal 27 Maret 1971. Tahap ketiga, pada tanggal 1 Juli 1971. Tahap keempat, kontrak tanggal 20 November 1971. Tahap kelima, kontrak tanggal 7 April 1972. Tahap keenam, kontrak tanggal 26 Desember 1972. Tahap ketujuh, kontrak tanggal 18 Mei 1975. Tahap ke-8, kontrak tanggal 15 Agustus 1976. Tahap ke-9, kontrak tanggal 18 September 1976. Tahap ke-10, kontrak tanggal 15 November 1976. Tahap ke-11, kontrak tanggal 15 Juni 1977. Tahap ke-12, kontrak tanggal 20 Mei 1978. Tahap ke-13, kontrak tanggal 25 Juli 1978. Tahap ke-14, kontrak tanggal 17 September 1979. Di samping di atas, secara terpisah telah selesai pula pembangunan Gedung Islamic Center pada tahun anggaran 1974 sampai 1975 yang terdirinya dari Bampres RI dan ditambah dengan anggaran pemerintah daerah tingkat 1 Jambi, dan juga dibangunnya sebuah menara yang selesai pembangunannya pada tahun anggaran 1976 dan 1977. Mengingat tahapan pelaksanaan pembangunan masjid sudah dianggap selesai untuk bisa dimanfaatkan, maka Gubernur Jambi Masyun Sofwan berusaha dan meminta kesediaan Presiden RI berkunjung ke Jambi untuk meresmikan pada tanggal 29 September 1980. Presiden Soeharto meresmikan pemakaian masjid yang diberi nama Masjid Agung Al-Falah Jambi. Sejak saat itu pemerintah dan masyarakat Provinsi Jambi resmi memiliki sebuah masjid megah yang bernama Masjid Agung Al-Falah. Untuk menuju ke Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi, kita melalui satu jalur dari Broni ke arah pasar. Ini adalah halaman depan Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi. Masjid ini juga dikenal sebagai Masjid Seribu Tiang di Kota Jambi. Sepucuk Jambi 9 lurah, bersih, aman dan tertib kotanya, serta ramah tamah rakyatnya. Alamnya indah dari Tanjung Jabo hingga Kerinci. Sungguh Jambi suatu negeri yang oleh Tuhan telah diberkati. Ayo kawan semua,
bijak bestari. Dari ujung jambung sampai durian takut raja, dari sialang belang tak besi hingga bukit Tambun Tulang. Itulah negeri Jambi, sepucuk Jambi 9 lurah, bersih aman dan tertib kotanya, serta ramah tamah rakyatnya. Alamnya indah dari Tanjung Jabung hingga Kerinci. Sungguh Jambi suatu negeri yang oleh Tuhan telah diberkati. Ayo kawan semua, jago negeri yang makmur ini, dengan segala upaya kita agar negeri bijak bestari. Dengan segala upaya kita agar negeri bijak bestari. Dari ujung jambung sampai durian takut raja, dari sialang belang tak besi hingga bukit Tambun Tulang. Itulah negeri Jambi, sepucuk Jambi 9 lurah, bersih aman dan tertib kotanya, serta ramah tamah rakyatnya.
negeri bijak bestari. Dengan segala upaya kita agar negeri bijak bestari. Terima kasih telah menonton video dokumenter saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.